Pelaksanaan HUT GKI ke-64 tahun, Jemaat GKI Penil Kota Raja melaksanakan secara sederhana melalui virtual. Ibadah syukuran HUT GKI disiarkan langsung dari Gereja Penil Kota Raja, Senin 26 Oktober 2020. Pelaksanaan HUT GKI ke-64 tahun dihadiri pengurus Majelis Gereja GKI Penil Kota Raja. Apa saja pesan penting dalam pidato Ketua Sinode GKI di Tanah Papua? Ikuti penyampaian pidato yang dibacakan Penatua Dr. Benhur Tomimano MM selaku Wakil Ketua Jemaat Penil Kota Raja dalam program acara Papua Bicara. Izinkan saya, Wakil Ketua Jemaat GKI Penil Kota Raja, membacakan sambutan Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-64 GKI di Tanah Papua tanggal 26 Oktober 2020. Pertama-tama, Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua mengajak kita sekalian menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selalu memelihara dan menjaga gereja ini melewati setiap zaman dan segala tempat di Tanah Papua hingga hari ini. Kita dapat merayakan 64 tahun GKI di Tanah Papua bersinode atau menjadi sebuah lembaga organisasi yang berdiri sendiri setelah 101 tahun sejarah Injil masuk di Tanah Papua 5 Februari 1855. Injil itu berbuah lebat hingga hari ini. Juga kami tetap berharap dan menaruh iman percaya kepada Tuhan bahwa keadaan saudara-saudara tetap sehat dan semangat dalam menjalankan tugas, apalagi di tengah-tengah situasi COVID-19 yang cukup menjenuhkan, serta diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangga dan pekerjaan saudara-saudara sekalian. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang di dalamnya adalah kita, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya yang dikuduskan untuk menjalankan pekerjaannya yang benar melalui gerejanya sendiri. Gereja berdiri bukan atas kemauan seseorang atau sekelompok orang, tetapi gereja berdiri karena kemauan Tuhan Yesus Kristus. Matius 16 ayat 18. Dan kita adalah alat di dalam tangannya untuk berkarya bagi kemuliaan namanya. Untuk saat sekarang ini, GKI di Tanah Papua sedang berada di tengah pusaran globalisasi dan modernisasi, serta realitas perubahan yang begitu mempengaruhi proses pekerjaan gereja yang berlangsung sepanjang waktu dan tempat, yang kesemuanya turut menjadi bagian dari perjuangan dan pergumulan gereja untuk menciptakan eksistensi pelayanan yang lebih mengarah kepada jawaban atas kebutuhan hidup kita sebagai warga gerejanya yang hidup dalam iman serta berharap pada Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya dan konsekuensi dari globalisasi dan modernisasi ini. Kita bertemu dengan penyebaran pandemi COVID-19 sebagai sesuatu yang baru dan membutuhkan cara ataupun strategi yang baru dalam penanganannya. Badan Pekerjaan Sinode telah berusaha bersama-sama dengan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Namun upaya ini tentunya tidak akan maksimal tercapai tanpa dukungan disiplin diri sendiri dan mematuhi hal-hal yang disampaikan berulang-ulang dalam protokol kesehatan. Karena itu, Badan Pekerjaan Sinode mengajak seluruh warga GKI di Tanah Papua untuk menjadi pelopor dan garda terdepan dalam hal mendisiplinkan diri sendiri hingga selalu ada harapan bahwa badai corona akan berlalu dan kita memasuki situasi baru di era new normal secara pasca corona. Di usia ke-64 tahun GKI di Tanah Papua menjadi sebuah sinode yang di dalamnya ada klasis dan jemaat
telah melewati banyak fase gumul yang sangat besar dan berat. Namun gereja ini berdiri atas kemauan Tuhan, maka Dia jugalah yang memelihara dan menuntun kita semua melewati sebuah beban pergumulan gereja ini. Situasi apa dan bagaimana yang dihadapi GKI di tanah Papua, itu jugalah yang dihadapi di tanah Papua. Secara umum, di mana-mana sejak awal GKI di tanah Papua berdiri dan bersinode, sudah ada dalam arus politik berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa berdirinya GKI di tanah Papua bukan saja buah dari berita Injil, tetapi lebih dari itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mengimplementasikan Injil melalui upaya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga suka atau tidak suka, GKI di tanah Papua harus berjuang atas nama Tuhan, pendiri gereja ini, untuk turut serta menjaga dan mengawal tanah Papua, alam dan manusianya, agar tetap berada dalam situasi yang aman dan damai. Kita memahami bersama bahwa untuk mewujudkan situasi yang aman dan damai tidaklah semudah yang dikatakan oleh lidah kita, karena yang terpenting adalah sebuah tindakan hidup yang berpihak pada kehidupan bersama dalam kebenaran tanpa kepentingan. Kalau tindakan seperti ini yang terjadi, maka kehidupan bersama akan terjamin dan terjalin. Maka kehidupan bersama akan terjamin dan terjalin dengan harmonis. Dahulu orang mengatakan damai itu indah, tetapi di tanah Papua damai itu mahal. Mengapa damai menjadi mahal? Karena harus ada yang menjadi korban, yang mestinya tidak boleh terjadi di tanah Papua. GKI di tanah Papua sudah banyak terlibat dalam menyelesaikan setiap peristiwa dan persoalan-persoalan yang bukan hanya menyangkut persoalan politik, hukum, ekonomi, tetapi juga jauh lebih penting adalah mengurus alam dan manusia yang ada di dalamnya. Menghadapi kenyataan yang terjadi, maka sebagai gereja yang dewasa, kita semua terpanggil sebagai anak-anak Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus telah mengajar kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Matius 6 ayat 10b. Jadi tema sinode selama periode 2017-2022. Dalam doanya, Tuhan Yesus menginginkan sebuah keadaan dan suasana yang sama seperti kerajaannya itu terjadi di tengah-tengah dunia, menjadi misi dari orang-orang yang menerima panggilannya dan pengajarannya tentang doa itu. Ini berarti tugas utama orang percaya secara umum dan warga GKI di tanah Papua secara khusus harus menjadi pembawa suasana kerajaan Allah itu, yang di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Menurut Rasul Paulus tersebut sebagai buah-buah roh, dan inilah tanda-tanda kerajaannya itu. Saudara-saudara warga GKI di tanah Papua yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah 17 kali GKI tanah Papua melakukan persidangan gereja untuk mengumuli seluruh tugas panggilan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita, untuk mengugah, untuk secara segera siuman bahwa ternyata di usia 64 tahun kita seharusnya semakin dewasa. Kita diingatkan bahwa ada banyak di sekitar kita yang belum diselesaikan dengan baik melalui karya gereja dan karya pribadi iman kita di setiap sisi kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, Badan Pekerjaan Sinode sangat berterima kasih kepada saudara-saudara warga GKI di tanah Papua atas kesetiaan dan kesabaran terlibat dalam pekerjaan pelayanan di masing-masing jemaat yang dimulai dari menata diri sendiri dan rumah tangga serta pekerjaan kita. Warga GKI tanah Papua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memasuki HUT ke-64 tahun, di sekitar kita
Maka marilah kita bergandengan tangan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Ini kami katakan karena di sekitar kita masih saja terjadi konflik politik karena pemilihan umum kepala daerah. Ketika pusaran akan hasil pemilihan politik adu domba, ingatlah, perjuangan kita bukanlah soal kekuasaan, tetapi soal menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ketidakpuasan dan kekuasaan dan jabatan sangat bertentangan dengan tanda-tanda kerajaan Allah tersebut. Di internal GKI, kita juga telah mengalami beberapa pengalaman organisasi, baik sebelum sidang sinode ke-17 di Waisak, walaupun sesudah sidang sinode. Situasi dan kondisi kepemimpinan yang tergolong tidak stabil kala itu memotivasi kita semua untuk mengerti bahwa dalam mencapai sesuatu yang lebih baik untuk hidup bergereja selalu membutuhkan pengorbanan moral maupun material secara sukarela. Di sisi itu juga kita belajar bahwa hidup bersama, bekerja bersama, dan saling dengar-dengaran adalah suatu sikap yang sangat penting untuk memajukan pekerjaannya itulah. Sebabnya mengapa Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022 sekarang ini berupaya untuk melakukan tindakan konsolidasi struktural yang berfungsi untuk mengarahkan seluruh perangkat struktur gereja berjalan dalam satu irama, satu asas presbiteral sinodal. Begitu juga dengan upaya lain berupa rekonsiliasi yang bertujuan melakukan tindakan struktural untuk mendamaikan, memulihkan, dan mengajak bekerja bersama-sama bagi setiap orang yang bertikai karena perbedaan pendapat ataupun karena kewenangan kepemimpinan. Bertolak dari apa yang diuraikan di atas, maka Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua mengajak seluruh warga GKI Tanah Papua dan pelayanan secara khusus maupun warga gereja secara umum di Indonesia dan di Tanah Papua beberapa hal sebagai berikut. Pertama, jagalah kesatuan di antara kita sebagai umat Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang dikuduskan untuk menjadi penerang, pelopor kehidupan yang disiplin, khususnya untuk mendukung dan berperan aktif dalam pergumulan penyebaran pandemi COVID-19 dengan upaya memutuskan mata rantai penyebaran dan binalah hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar saudara-saudara, baik pemerintah maupun swasta, dan berusahalah menunjukkan kualitas iman ber-GKI di Tanah Papua yang sopan, yang santun, dan cerdas. Kedua, junjung tinggi sportivitas imanmu dalam menghadapi pemilu kada, khususnya di beberapa daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Kepada Badan Pekerja Klasis, Bakal Klasis, dan para pelayan firman untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak membawa jabatan gerejawi masuk ke dalam ranah tersebut. Ketiga, jagalah kekompakan kerja serta sikap yang rendah hati satu sama lain dalam menjalankan fungsi struktur operasional baik pada aras jemaat, klasis, dan sinode, agar menjadi cerdas dalam berpikir, teguh dalam beriman, sehingga kita menjadi bijak dalam mengelola informasi yang masuk, yang mengancam keutuhan persekutuan kita di tengah hidup bersama sebagai tanda kedewasaan kita dalam bergereja. Selamat ulang tahun ke-64 GKI Tanah Papua. Ingat protokol kesehatan, tetaplah semangat dan jadilah berkat bagi semua orang. GKI Tanah Papua, bagimu pengabdianku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Badan Pekerjaan Sinode Gereja Kasih Injil Tanah Papua, Ketua Pendeta Adrikus Mofu MTH, Sekretaris Pendeta Daniel J. Kaigere, SSI. Selesai.